Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang vektor. Saya Alivia Cahyanikasi, Fatur Aji Dharma, Immanuel Riki Destianto, Faris Rezalul Hakiki. Apa sih itu vektor? Vektor atau besaran vektor adalah besaran yang terdiri dari dua variabel, yaitu besar dan arah. Sebuah besaran vektor dapat dinyatakan oleh huruf yang dicetak tebal. Diberi tanda panah di bawah huruf. Di bawah ini bisa kita lihat untuk contoh perpindahan dari A ke B yang dinyatakan oleh vektor R menggunakan tanda panah. Selanjutnya, vektor posisi dan vektor satuan. Vektor posisi vektor didefinisikan sebagai vektor yang bukan titik asal atau titik dan titik lain dalam sistem koordinat. Dalam konteks ini, vektor posisi memberikan informasi mengenai si suatu objek dalam ruang. Contohnya, jika sebuah titik berada pada koordinat 5,3, maka vektor posisi dari titik tersebut dapat dinyatakan sebagai R sama dengan 5,3, di mana R adalah notasi untuk vektor posisi. Bisa kita lihat contoh di bawah ini. Selanjutnya yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor ruang yang telah diuraikan ke dalam sumbu X atau Y, Y, dan Z yang besarnya satu satuan. Vektor satuan digunakan untuk menjelaskan arah suatu vektor di dalam suatu koordinat, baik itu koordinat dua dimensi maupun tiga dimensi. Bisa dilihat dari gambar ini, yaitu ada gambar dua dimensi dan tiga dimensi. Untuk notasinya, untuk yang dua dimensi adalah P sama dengan PXI ditambah PYZ. Dan yang untuk tiga dimensi adalah P sama dengan PXI ditambah PYJ ditambah PZK. Terangannya yaitu PX, PY, dan PZ adalah komponen P pada sumbu X, Y, Z. Dan untuk I, J, dan K, vektor satu pada arah sumbu X, Y, Z. Dan untuk contoh soalnya, yaitu jika sebuah bola ditendang dari pojok lapangan, bola tersebut mengalami perpindahan sejauh 100 meter dengan membentuk sudut 45 derajat dari sumbu X. Dianggap lebar lapangan sebagai sumbu X. Gambarkan dan tuliskan notasi vektor perpindahan bola tersebut dalam vektor satuannya. Jawab, misal vektor perpindahan bola adalah R, maka R sama dengan 100 meter, dan alfa sama dengan 45 derajat. Maka gambar vektor perpindahan bola tersebut adalah bisa dilihat dari gambar ini. Dan untuk notasi vektornya, yaitu dimulai dari Rx sama dengan R dikali cos alfa, yaitu 100 dikali cos 45, jadinya 100 dikali setengah akar 2. Jadi Rx-nya adalah 10 akar 2. Untuk Ry-nya sama dengan R sin alfa, Ry sama dengan 100 dikali sin 45 derajat, Ry sama dengan 100 dikali setengah dikali akar 2, jadinya Ry sama dengan 10 akar 2. Jadi untuk notasi vektornya yaitu R sama dengan 10 akar 2I ditambah 10 akar 2J. Oke, next kita lanjut di di komponen vektor. Komponen vektor merupakan proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu Kartesius, yaitu sumbu X, Y, dan Z yang berada di dekatnya. Berikut gambar dan keterangan komponen vektor. Yang A, vektor A, AX, komponen vektor A pada sumbu X, AY, komponen vektor A pada sumbu Y. Berdasarkan gambar di atas, dapat diperoleh besar AX dan AY dari perbandingan sin dan
cos AX, A cos theta, AY, A sin theta. Next. Komponen vektor. Berikut contoh soal komponen vektor. Sebuah vektor yang panjangnya 20 cm membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Komponen vektor terhadap sumbu X dan Y adalah komponen vektor pada sumbu X, AX sama dengan A kali cos 0. AX 20 kali cos 30 derajat, AX sama dengan 20 kali setengah kali akar 3, AX 10 akar 3. Komponen vektor pada sumbu Y, AY A kali sin 0, AY sama dengan 20 kali sin 30 derajat, AY 20 kali setengah. Dan hasil dari komponen vektor AY sama dengan Eh, Baik, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan vektor. Dalam penjumlahan dua vektor, terdapat dua macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Untuk yang pertama, penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga bisa dilihat contoh gambar di atas. Dan satu lagi penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang. Next. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan dua vektor. Yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif. Untuk contoh yang pertama, pengurangan dua vektor dengan cara segitiga. Bisa dilihat contohnya. Dan satu lagi, pengurangan dua vektor dengan cara jajar genjang. Next. Bisa dilihat berikut contoh untuk daftar pustaka dari materi yang kami ambil. Next. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.